Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliati Rosidah, SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran yang akan saya laksanakan secara daring. Untuk selengkapnya, silakan simak terus video berikut ini. Pada kegiatan asinkronus, guru masuk ke LMS, kemudian mengirim seluruh perangkat pembelajaran terkait materi, dari mulai video sumber belajar, lembar penilaian diri, sikap spiritual dan sikap sosial, HW kuisis, maupun LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Siap. Keren semuanya 6L. Who are you today, friends? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Miss Yuli fine too. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Udah, Miss. Ya, kita bisa mulai aja sekarang, teman-teman. Bisa, Miss. Nah, oke. Untuk itu, mari sama-sama kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah akan sampaikan kepada kalian beberapa hal terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi seperti yang tampak di layar kalian itu ya. Kalian nanti akan diminta oleh Miss Yuli mencermati materi surat Al-Kafirun yang ada dalam tayangan video. Nah, nanti Miss Yuli sudah siapkan video sebagai sumber belajar ya. Nanti kalian amati di situ menyampaikan apa aja. Dan seperti tadi Miss Yuli udah bilang di awal, kalau ada Quran dan terjemah atau juz ammah dan terjemah, silakan disiapkan di sebelah kalian supaya apa? Supaya kalian bisa mengkorelasikan pengetahuan yang ada di video Miss Yuli tayangkan nanti dengan yang ada di Quran dan terjemah yang kalian miliki di rumah masing-masing. Nah, untuk mengantarkan supaya semuanya nanti akan fokus dan tahu mau belajar apa, ini Miss Yuli sudah siapkan literasinya ya teman-teman ya. Ini hanya pengantar bacaan gitu, cerita. Kira-kira ada yang mau membacakan literasi yang sudah Miss Yuli siapkan ini? Boleh dari salah satu boy atau salah satu girls? Mungkin aku mau. Siapa? Kin mau? Aku mau, Miss. Oh. Siapa nih? Tadi yang bilang duluan Kin. Ya, Kin. Oke, Kin, silakan. Teman-teman yang lain menyimak ya, yang bagus bacanya Kin biar bisa dipahami semuanya. Yuk, silakan. Semuanya atau paragraf satu aja, Miss? Semuanya, kalian semua aja ya. Sikap menghargai orang lain adalah merupakan sikap terpuji. Keterbukaan dan kesadaran untuk menerima orang lain harus dilatih, termasuk sikap menghargai dalam perbedaan keyakinan. Konsep toleransi beragama yang dijelaskan dalam Al-Quran sedikit mencakup 3 hal, yaitu prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain, dan prinsip persaudaraan. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur tentang toleransi adalah
Surat Al-Kafirun. Terkait dengan narasi di atas, ada kisah persahabatan antara Aisyah dan Agnes. Mereka tinggal dalam satu lingkungan. Mereka belajar di sekolah yang sama. Aisyah beragama Islam, sedangkan Agnes beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain lompat tali dengan teman-temannya yang lain. Namun, suatu pagi Agnes menghampiri Aisyah dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Agnes mengajaknya pergi ke gereja. Aisyah tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Agnes untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Terima kasih Kin. Yang lain hanya mendengar, melihat tulisannya, mudah-mudahan juga bisa memahami ya isi ceritanya ini tentang apa, supaya mengarahkan pikiran kita ke apa yang mau kita pelajari hari ini. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini teman-teman. Yang pertama, Miss Yuli menginginkan, mengharapkan setelah proses pembelajaran itu, kalian para peserta didik ini akan dapat menunjukkan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, dengan tartilnya itu minimal ketika kamu membaca Al-Quran, Miss Yuli lihat, Miss Yuli dengar, kamu selalu mengawali dengan lafaz ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika yang dibaca itu ayat yang ke-1, maka langsung lanjut dengan basmalah gitu ya teman-teman ya. Lebih baik lagi kalau nanti ditutup dengan shadaqallahul adzim dan sebagainya. Yang kedua, Miss Yuli berharap setelah proses pembelajaran, kalian selaku peserta didik akan dapat menunjukkan perilaku toleransi terhadap umat dari agama lain. Selain dalam hal akidah dan ibadah ya tentunya, karena kita itu hidup di lingkungan yang heterogen. Mungkin di lingkungan rumah kamu atau bahkan di keluarga kamu sendiri ada terjadi perbedaan agama antara satu sama lain. Nah ini tapi kita dituntut harus bisa berperilaku toleransi. Dan tujuan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan link YouTube tentang video sumber belajar, kalian selaku peserta didik ini akan dapat mengkorelasikan. Tahu mengkorelasikan nggak? Menghubungkan gitu ya, tentang pengetahuan ada nomor surat, golongan suratnya, jumlah ayat, lafaz serta terjemah dari surat Al-Kafirun itu antara yang di dalam tayangan video dengan Quran dan terjemah yang ada di rumah kalian. Kira-kira selaras apa enggak gitu ya, korelasikan aja nanti. Dan tujuan yang terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, Miss Yuli berharap kalian selaku peserta didik ini akan dapat menyimpulkan sebenarnya apa sih konsep toleransi beragama yang ada dalam surat Al-Kafirun. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Siap untuk mencapai tujuan itu, mencapai targetnya? Siap semuanya? Siap. Siap. Nah, kalau sudah siap semuanya, sekarang langsung aja silakan kalian mengamati tayangan video. Jadi kalian menggali pengetahuan tentang ini, salah satunya dengan mengamati tayangan video yang akan Miss Yuli sajikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Innalhamdulillah. Dengar jelas. Terlalu keras? Jumpa lagi dengan Miss Yuli. Enggak. Friends, are you ready study religion today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian untuk belajar materi agama dengan tema indahnya saling menghormati. Adapun kegiatan pembelajarannya adalah mengenal Quran Surat Al-Kafirun. Subkegiatan pembelajarannya kali ini terkait dengan nomor surat, golongan surat, jumlah ayat, lafaz dan terjemah ayat, serta kandungan pokok yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Kafirun. Sedangkan materinya yang akan kalian pelajari hari ini terdiri dari yang pertama adalah sekilas
pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua, membaca tartil Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Mari sama-sama kita lihat sekilas pengenalan tentang Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109. Ayatnya berjumlah 6. Dan Quran Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Arti dari Quran Surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Nah, sekarang saatnya kalian belajar membaca dengan tartil dari Quran Surat Al-Kafirun. Baik, mari sama-sama kita praktekkan bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya, mari kita memahami isi kandungan pokok dari surat Al-Kafirun. Dan untuk memahami apa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun, maka terlebih dahulu kalian harus mengenal terjemah dari masing-masing ayatnya. Sekarang kita mulai terjemahkan dari bacaan ta'awud, basmalah, dan selanjutnya ayat-ayatnya ya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma, apa, ta'budun, yang kamu sembah, wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah, ma, apa, a'bud, yang aku sembah, wala ana, dan aku tidak pernah abidun, menjadi penyembah, ma, apa, abatum, yang kamu sembah, wala antum, dan kamu tidak pernah pula abiduna, menjadi penyembah, ma, apa, a'bud, yang aku sembah. Lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliyah, dan untukku, din, agamaku. Setelah kalian mengenal terjemah dari masing-masing ayatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ayat 1 sampai dengan ayat kelima tadi adalah percakapan ya, atau Nabi Muhammad sedang berseru atau mengatakan kepada orang-orang kafir. Nah, di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa ketegasan-ketegasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tersebut yang dibimbing oleh Allah itu
merupakan adanya usaha dari orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah Nabi Muhammad menegaskan kepada mereka untuk menolak segala kerjasama yang ditawarkan oleh mereka. Dan yang kedua, kandungan pokoknya adalah bahwa adanya batasan dalam toleransi beragama, yaitu selain dalam hal akidah dan ibadah. Selanjutnya, perhatikan beberapa contoh penerapan dari kandungan pokok dari surat Al-Kafirun tersebut yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang yang telah beragama. Kemudian contoh berikutnya, saling menghargai dan setia kawan kepada semua teman tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Kemudian contoh selanjutnya, saling berbagi dan tolong-menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama. Bisa juga dicontohkan menumbuhkan semangat gotong royong tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dan contoh yang lainnya lagi, meningkatkan sikap istiqomah dalam akidah dan ibadah Islamiyah. Contoh-contoh ini bisa kalian kembangkan sendiri, konteksnya apapun yang terkait dari kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah materi dengan tema indahnya saling menghormati. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman video sumber belajarnya ya. Apakah kira-kira pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan dalam video tadi itu sesuai apa enggak nih teman-teman dengan yang ada di Al-Quran dan terjemah atau juz amma yang biasa kalian baca sehari-hari di rumah? Ada perbedaan atau sama, nak? Oke. Ya, gini teman-teman, tadi itu di kandungan pokok yang pertama menunjukkan adanya usaha orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang tahu tidak kira-kira mereka para orang-orang kafir Quraisy itu cara menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad di kala itu bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya dari surat Al-Kafirun. Ya, coba Katanya Aira. suruh ibadahnya ganti-gantian, hari ini ibadah Islam, tapi besoknya ibadah Quraisy. Nah, bagi teman-teman yang lain bagaimana menurut kalian? Apakah jawaban Kin-Kin sesuai? Jawaban Kin-Kin sesuai apa enggak teman-teman? Iya, betul banget Kin, memang seperti itu ya. Bahwa waktu itu ajakan kerjasamanya adalah dalam hal ibadahnya itu ganti-gantian gitu teman-teman. Hari ini umat Islam disuruh menyembah berhala, bulan depan orang-orang kafir Quraisynya menyembah Allah seperti itu. Maka Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad tolak mentah-mentah, nggak diyain gitu. Dengan tegas beliau menjawabnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi hari ini itu memang Miss Yuli minta kalian menggali informasi sendiri, dan setelah kalian diberi tayangan video pembelajaran tadi, langsung Miss Yuli sekarang pengen mengetahui sejauh mana sih kira-kira kalian hanya dengan menyimak video pembelajaran itu bisa memahami materi hari ini. Sebelum kita Siap semuanya menjawab pertanyaan dari Miss Yuli tentang materi ini? Siap. Iya. Dan seperti biasa Miss Yuli akan menyebut nama kalian bergiliran. Kali ini Miss Yuli menginginkan dari nomor absen yang paling belakang urutannya. Ya, siap ya semuanya ya. Nah, pertanyaan Miss Yuli ini supaya terarah, Miss Yuli mau
tayangkan PowerPoint-nya untuk supaya nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kelewat lagi pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Vian, are you ready? Ya, Miss. Ya. Dan ingat ya teman-teman, karena kita waktunya terbatas, jadi nanti Miss Yuli itu akan selalu menghitung. Begitu kasih pertanyaan, hitung 1, 2, 3, tidak kedengaran atau tidak tampak responnya, maka Miss Yuli alihkan ke siswa yang lainnya. Karena bagi yang bisa menjawab pertanyaan Miss Yuli ini, Miss Yuli bolehkan ambil 1 stiker ya. Oke teman-teman, dan semuanya perhatikan karena pertanyaan Miss Yuli ini disusun dengan prinsip HOTS, dengan meminta kalian berpikir tinggi untuk memahami pertanyaannya apa. Gitu ya. Untuk Vian, posisi surat Al-Kafirun itu di dalam Al-Quran terdapat setelah surat Al-Kausar. Pertanyaannya, jelaskan nomor surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran. Vian, silakan. Al-Kafirun surat nomor 19 di Al-Quran. 109, oke. Coba kita lihat ya, apakah jawabannya Vian betul apa salah? Jawaban Vian betul, dan Vian get 1 stiker. Dan sekarang untuk Tobi nih, haknya Tobi untuk menjawab. Jangan lewatkan kesempatan ini, 1 stiker loh bagi yang bisa menjawabnya. Untuk Tobi, surat Al-Kafirun diturunkan Allah di suatu kota. Nah, sekarang Tobi tugasnya sebutkan nama kotanya. Lalu selanjutnya tentukan golongan suratnya apa. Kalau sudah tahu nama kotanya. Kota di Makkah. Turunnya di Makkah. Maka golongan suratnya Makkiyah. maka golongan suratnya Makkiyah. Coba kita lihat sama-sama dan 1 stiker to you, Tobi. Jenis suratnya adalah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama surat Al-Kafirun itu diambil dari lafadz yang ada di ayat ke-1. Sebutkan arti dari surat Al-Kafirun tersebut. Dan sekarang kesempatan untuk Safwa. Jawabannya apa, Safwa? Arti Al-Kafirun, Miss. Iya. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Apakah jawaban Safwa betul apa salah? Betul sekali, Safwa. Perhatikan, Risa. Surat Al-Kafirun itu ditutup dengan lafadz ayat yang bunyinya seperti ini. Lakum dinukum waliyadin. Tentunya kamu udah tahu ya, dia urutan ayat yang keberapa. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Risa. Ada berapa sih jumlah ayat di surat Al-Kafirun? Kenapa dia diakhiri dengan bunyi ayat yang lakum dinukum waliyadin? Karena jumlahnya ada berapa ayat kalau ada kaitannya dengan bunyi lafadz itu? 6 ayat. Ada 6 ayat. Apakah betul jawabannya? Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, benar di layar sudah kamu lihat ada 6 ayat di surat Al-Kafirun. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Kaisar. Lihat, ayat yang barusan Miss Yuli tampilkan itu merupakan ayat yang keberapa? Bunyinya, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat pertama. Ya, jawabannya betul apa salah, teman-teman? Jawaban dari Kaisar. Betul banget. Dia adalah ayat yang pertama atau ayat yang ke-1. Abel. Ya. Ya, Abel ada. Pertanyaan untuk kamu, Bel. Perhatikan. Muncul apa ini di layar? Nah, ayat berbunyi lakum dinukum waliyadin. Silakan Abel sebutkan terjemahnya yang sesuai. 1. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Jawabannya betul apa salah teman-teman? Dan jawabannya Benar, Miss. betul. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Stiker 7. Pertanyaannya adalah terkait dengan kandungan pokok dalam surat Al-Kafirun. Seperti tadi di dalam video pembelajaran, video sumber belajar, tadi Miss Yuli bilang di situ bahwa ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5 itu berisi ketegasan-ketegasan Nabi Muhammad menjawab ajakan kerjasama orang-orang kafir Quraisy. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa kandungan pokok dari surat Al-Kafirun yang ke-1 bunyinya seperti apa? Ini kesempatan untuk Kin. Emang gilirannya Kin. Bisa Kin? Bentar tunggu. Memberhentikan dakwah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menolak Betul keras. sekali jawaban dari Kin dan Kin get one stiker. Pertanyaan untuk Aini. Hanya Aini ya, yang belum dapat kesempatan ya. Aini jangan lewatkan nih kesempatan berikutnya. Ini kita lihat nih jawaban dari Kin, apakah sudah betul? Tuh kan, adanya usaha dari orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Sekarang untuk Aini, sebutkan batasan bertoleransi antar umat beragama yang ditetapkan dalam surat Al-Kafirun yang merupakan kandungan pokok yang kedua. Sebutin yang kedua, Miss. Jawabannya? Adanya batasan dalam toleransi beragama yaitu selain dalam hal akidah dan ibadah. Oke, coba kita lihat sama-sama. Aini udah menjawab ya. Sesuai tidak teman-teman? Sudah sesuai? Sesuai. Iya, itu batasannya. Boleh toleransi dalam hal apa aja, namun selain dalam hal akidah dan ibadah. Dan Aini get one stiker gitu ya. Anak soleh. Siapnya gimana? Anak soleh siap. Nah, seperti itu. Miss Yuli kasih kesempatan kepada kalian dalam waktu 5 menit ini. Mungkin sudah ada yang mencatat materi di worksheet-nya, di LKPD-nya. Silakan ditunjukkan seperti ini bahwa kamu sudah mencatatnya. Ada. Aku belum nyatet, Miss. Biasanya aku habis pelajaran. Nah, nanti silakan dicatat materi ini lalu kirimkan ke Miss Yuli fotonya ya. Dan selain itu silakan kerjakan juga link Google Form tentang penilaian diri, sikap spiritual dan sikap sosial kamu pada materi ini ya. Anak soleh. Iya. Apakah suara Miss Yuli terdengar jelas? Terdengar jelas. Miss. Setelah mengikuti pembelajaran, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Yang tadinya mungkin, aku nggak tahu, terus sekarang jadi tahu. Siapa yang mau mewakili, menyampaikan refleksinya setelah proses pembelajaran yang barusan diikuti? Miss Yuli minta salah satu dari boys, apakah ada yang bersedia mengungkapkan apa yang sekarang dirasa tentang materi ini setelah pembelajaran? Tentang arti surat Al-Kafirun dari artinya, terus kandungan pokok suratnya, terus cara membaca panjang pendeknya. Oh ya, terima kasih Aira sudah menyampaikan refleksinya. Mungkin yang lain mau menambahkan selain seperti yang disampaikan oleh Aira? Kita jadi tahu kisah di balik ayat-ayat itu yang tadinya nggak tahu kalau Nabi Muhammad pernah ngalamin itu. Terus Iya, bagus sekali ya, benar ya, sampai jadi tahu tentang sebab diturunkannya ya. Ternyata waktu itu ada suatu peristiwa apa gitu ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah kalian memahami dan mengetahui apa yang
kita pelajari sama-sama siang ini. Miss Yuli berharap tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Miss Yuli sampaikan di awal tadi akan tercapai oleh kita semua, terutama supaya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang prinsip toleransi yang ada di surat Al-Kafirun itu ya, karena kita kan tidak bisa lepas dari perbedaan latar belakang yang ada di Indonesia ini. Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya kan teman-teman ya, pasti ada aja entah tetangga kita, entah keluarga kita gitu yang berbeda agama dengan kita. Agama kita sudah mengajarkan bagaimana cara kita bersikap terhadap itu semua. Anak soleh, anak soleh. Di LMS sudah Miss Yuli kirim link HW Quiziznya ya. Silahkan setelah ini kalian mengerjakannya supaya Miss Yuli tahu setelah pembelajaran hasilnya seperti apa dari kalian ya. Jadi link HW Quiziznya itu sebagai post test dari pembelajaran hari ini. Miss Yuli tunggu ya nak, segera dikerjakan lalu submit supaya Miss Yuli bisa cek hasilnya. Nanti di sela-sela istirahatnya ya. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Thank you for today. Terima kasih Miss Lia dan Miss Ara. Thank you 6L semuanya yang sudah aktif berpartisipasi pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. See you. Bye.